Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Saya yakin nama Pak Leong sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Selama masa hidup, Jonathan sudah melakukan yang terbaik dari apa yang dia bisa lakukan. Setiap kesaksian, perbuatan, dan buah yang dihasilkan tidak akan sia-sia karena Allah sudah menyiapkan mahkota yang abadi bagi Jonathan. Iman kita itu terletak pada kebangkitan dan kenaikan Yesus ke sorga. Karena itu saya yakin Jonathan sudah bersama dengan Yesus di sorga. Saya persilakan testimoni dari teman ataupun keluarga dari Jonathan. Silakan. Hai, nama saya Randy. Saya teman baiknya Jojo. Kami sudah seperti saudara sendiri. Mirip ya? Ganteng kan bro? Saya kenal sama Jojo waktu kami masih kuliah. Jojo itu orangnya periang. Dia kalau sama orang baru tuh sok kenal, sok deket, sok akrab. Dia suka dimanfaatkan sama teman-teman. Tapi saya bertobat gara-gara dia. Bukan karena dia mengkhotbahi saya, bukan. Tapi karena dia bilang, saya ini orangnya baik. Lu saya orang kayak gini dibilang baik sama Jojo. Sampai akhirnya dia tahu saya orangnya bagaimana. Dia tetap anggap saya orang baik. Dan dia tetap mau berteman sama saya. Jojo itu orangnya senang menyenangkan teman-temannya. Dia berusaha untuk menyenangkan teman-temannya, sekalipun diranjang rumah sakit. Pernah suatu kali saya dan teman-teman memang sengaja mau ke rumah sakit, mau menghibur Jojo, biar Jojo itu lupa sama penyakitnya satu hari. Tapi sampainya di sana, yang terjadi malah kebalikan. Bukan kita yang menghibur Jojo, tapi Jojo yang menghibur kita. Kita nggak tega lihat selang di mana-mana, oksigen, kateter. Jojo yang dulunya besar seperti ini, sekarang jadi kurus kering. Kami gak tega. Tapi di sana sekalipun dia sakit, dia tetap jadi berkat buat suster-suster. Dia jadi pasien terfavorit di rumah sakit itu. Waktu ditanya sama suster, waktu disuntik gitu, sakit Jo? Enggak kok sus. Habis di kemo, sakit Jo? Enggak kok sus, dia bilang gitu. Padahal kalian tahu, kanker batang otak itu sakit. Itu sakit banget.
Tapi Jojo gak pernah sekalipun mengeluh. Sekalipun gak pernah mengeluh. Saya ingat terakhir malam sebelum dia meninggal, dia bilang sama saya, "Bro, nanti kalau saya meninggal, tolong mintakan uang sama papa." Loh, saya kaget. Ngapain minta uang sama papa? Buat bayar uang SPT tahunan gitu. Bayar utang perpuluhan, bayar utang kartu kredit, dia bilang. Saya gak mau mati meninggalkan utang di dunia ini. Saya waktu itu gak tahu apa maksudnya Jojo. Tapi sekarang saya tahu. Jojo itu pengen hidup di dunia ini untuk menjadi kesaksian yang baik untuk semua orang. Dia pengen hidup di dunia ini bukan untuk menyusahkan orang, tapi untuk menyenangkan orang lain. Dan sekalipun Jojo itu gak sempurna, dia berusaha untuk menjadi seorang yang sempurna. Miss you so much, bro. See you in heaven. Setiap orang di dunia ini nantinya pasti akan meninggal. Karena kita berasal dari debu dan tanah. Kita tidak akan pernah tahu kapan kematian akan menjemput. Yang terpenting, kita harus siap. Untuk keluarga yang ditinggalkan, kiranya mereka dikuatkan. Jangan tinggalkan Ari seperti ini, Pak. Aku masih butuh Papa. Aku belum bisa nyenengin Papa. Ari janji, Pak. Ari mau berubah. Ari mau dengar-dengaran sama Papa. Pak, bangun, Pak. Ari minta maaf, Pak. Pak, please bangun, Pak. Lu masih berani kesini? Apa lu nggak sadar kalau lu itu anak yang paling sering nyusahin Papa? Ngapain lu kesini? Pakai nangis-nangis segala. Pak, bangun, Pak. Hari cukup mau berubah. Asal Papa bangun, Pak. Sudah, Larik. Stop kamu nangis. Kamu ingat pertemuan terakhir kamu dengan Papa? Kamu bilang kamu lebih baik dilarikan dari keluarga lain dan gak punya Papa. Ingat kan? Terus sekarang ngapain kamu kesini lihat Papa? Oh, jangan-jangan kamu mau ngejar warisannya Papa ya? Jangan pura-pura kamu. Cik, kok aku sudah capek bertengkar dengan kalian. Sudahlah, gak usah cari gara-gara lagi. Jadi maksud lu gua sama Cici lu yang cari gara-gara? Lu itu yang biang kerok. Selalu jadi troublemaker dalam keluarga. Memang tidak diajar. Sudah toh, sudah. Lolo ini masih saudara. Masa cuma mati-mati Papa kalian masih mau berantem? Tapi mah, Boya satu kali aja kalian bisa akur. Sudah. Saudara-saudara, saya bertemu dengan Jonathan itu cuman satu kali, namun pertemuan itu cukup memberi kesan. Bukan cukup, tapi betul-betul memberi kesan yang mendalam bagi saya. Sewaktu saya datang ke sana,
Dia dalam kondisi yang sangat kritis, dan itu dengan oksigen dan selang di mana-mana. Dia bilang, perhatikan saya ya. Hai Ko, apa kabar? Aneh ya? Bayangkan, dia yang sakit malah tanya kabar saya. Padahal saya ini sehat. Terus saya bilang, baik Jo, Jonathan apa kabar? Dia tarik nafasnya lagi dan bilang, puji Tuhan. Saudara, lewat beberapa kalimat itu saya betul-betul sangat diberkati. Sungguh, benar itu. Karena saya tahu persis bahwa sebenarnya Jonathan ini sudah siap. Sudah siap. Tapi orang-orang yang ditinggalkannya belum. Karena itu dia memutuskan untuk tetap kuat dan bersuka cita dengan berada di atas level orang-orang yang berduka. Banyak kesaksian malah dari orang-orang yang mengenal Jonathan bahwa mereka sungguh-sungguh diberkati karena sikap hatinya tentu. Andai saja jika dia berteriak kesakitan dan mengeluh saat itu, maka bisa dipastikan seisi ruangan akan runtuh bersamanya. Bukan bangunannya, tapi hati mereka, karena mereka mengasihi Jonathan. Saudara tahu nggak? Saya jadi teringat dengan sikap Jonathan yang sama persis seperti Jesus. Di mana dia tidak hanya fokus pada dirinya, jauh melebihi itu semua, jauh. Dia betul-betul menguatkan orang lain di saat dia berada di titik terlemah dalam hidupnya. Itulah harga yang dibayar oleh Jonathan. Mungkin teman-teman dan keluarga berharap saya datang ke sana mendoakan kesembuhannya. Tapi saat itu, Roh Kudus berkata lain. Firman yang diberikan waktu itu adalah Mazmur 23. Ini ayat favorit saya. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara, firman ini menjadi firman yang terakhir yang dibisikkan di telinga Jonathan sebelum dia mendengar langsung dari Sang Juru Selamat. Ngapain lu kesini? Saul, gue turut berduka cita, Saul. Duka cita? Kalau bukan gara-gara lu paksa-paksa kuku lu itu untuk investasi tempat itu, gak bakalan duit kita dicek orang. Gara-gara itu juga kuku lu kena stroke sampai dia meninggal. Lu mang lihai, Gwan. Lu mang lihai. Saul, gue minta maaf, Saul. Gue gak tahu kalau jadinya seperti itu, Saul. Maaf lu itu udah bisa bikin Leong suami gue hidup lagi.
Pergi lu Oikwan. Pergi. Koko lu juga gak mau lihat muka lu lagi. Sudah. Pergi. Sudah. Tenang dulu, Ma. Gak enak dilihat orang lain. Cik, kalau gua pikir-pikir, kita ini hoki. Papa dipanggil cepat sama Tuhan. Maksudnya? Papa lo kena stroke, Cik. Lu kan tahu, kalau umur segitu, sembuhnya susah. Mau habis berapa kita buat rumah sakit, Cik? Belum lagi, kegiatan pabrik kita kan butuh banyak uang. Iya toh? Iya, benar itu ya. Untung di rumah sakit cuma 1 minggu. Itu aja udah hampir 200 juta. Lah ya eman-eman toh. Duit dibuang cuma-cuma buat dokter, rumah sakit. Gua punya ide. Gimana kalau pabriknya Papa kita jual? Kita buat bayar utang, hasilnya kita bagi 2. Erik gimana? Gak usah. Ngapain kita bagiin anak itu? Toh dari dulu kan dia yang sering habisin duit Papa. Janji-janjinya mau tobat. Lu lihat sekarang tuh modelnya, tambah kumat kayak gitu. Lu kasih dia bagian, paling ujung-ujungnya juga buat kasus. Bocah lah. Oke, deal. Nanti hasil uangnya kita bagi 2. Nanti Mama Cece yang urus. Biar Mama gak curiga sama kita. Tapi pengacaranya kamu yang ngatur ya. Sip. Ngapain Tamin? Ngopeng kamu ya? Enggak lah, Cek. Wong Pak Min cuma nyapu kok. Daripada nganggur, Cek. Kan mending nyapu-nyapu. Cek. Min. Apa Min? Kok cek seneng ya Min? Bapak meninggal Min. Ya pasti seneng. Aku ini kan tahu kehidupannya Bapak sehari-hari. Aku ini kan supir pribadi Bapak. Nggak seperti kamu supir serabutan. Aku ini jadi supir pribadinya Bapak itu sudah 20 tahun. Jadi ya pasti tahu kehidupannya Bapak. Bapak itu ya orangnya pinter. Tapi ya gitu, hatinya jahat dan licik. Makanya ndak heran kalau keluarganya berantakan. Ada yang kecanduan narkoba, ada yang gila warisan. Belum lagi si Cece itu. Sombongnya minta ampun. Nah, ngomong-ngomong soal warisan. Mosok katanya Koko sama Cece itu loh. Warisan mau dibagi 2 tok. Apa ya mana bisa tuh yo? Gimana itu nasib anaknya Bapak yang di Malang? Sama Mbak Siti. Makanya Bapak itu kan betah kalau di pabrik. Loh, Min. Jadi, Min. Maksudku Bapak itu selingkuh, Min. Khusus, jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Bisa rame ini kalau Nyonya sampai tahu. Bisa mati mendadak, sama seperti Bapak. Apalagi ya, kalau Nyonya sampai lihat anaknya Mbak Siti. Lah mukanya podoplek sama Bapak. Beneran loh ya, kamu ini pokoknya supir serabutan yang paling beruntung. Kamu yang tak kasih tahu. Selain Mbak Siti, selain Mbak Tin, sama Mbak Ria pembantu sebelah. Beneran lo ya, jangan bilang siapa-siapa lo ya. Kasihan Nyonya. Ayo kita ngopi-ngopi di situ ya. Kenapa Tuhan
menitipkan anak kepada saya hanya selama 27 tahun. Pertanyaan itu yang ada terus di hati saya. Kenapa enggak Tuhan ambil anaknya orang lain yang kena kanker batang otak? Anak yang narkoba mungkin? Atau anak yang sering buat susah sama orang tua? Kenapa harus Jonathan saya? Sebagai orang tua hati saya hancur. Saya punya mimpi yang besar buat Jonathan. Dia akan menikah. Dia akan jadi orang sukses. Dia yang harus makamkan saya. Bukan seperti hari ini saya yang memakamkan dia. Ada 3 hal yang pasti saya rindukan ketika Jonathan sudah tidak ada. Tidak ada yang lagi bilang sama saya, "Ma, happy birthday ya, Ma. Panjang umur saya selalu. Tuhan memberkati, Ma." Gak ada lagi yang akan bilang sama saya, "Ma, happy Valentine's Day. Cucu sayang sama Mama." Dan gak akan ada lagi yang bilang, "Ma, happy Mother's Day. Mama adalah mama yang terbaik buat Jonathan." Saya tidak tahu mungkin Tuhan berkehendak lain. Ketika cucu sudah bertambah parah, dia menguatkan saya. Dia bilang, Mama tidak boleh sedih. Mama tidak boleh kecewa sama Tuhan, Ma. Tuhan tidak pernah kecewakan cucu dan Mama. Tuh semua orang akan meninggal, Ma. Cepat atau lambat semua orang akan meninggal. Kita tuh punya namanya garis kehidupan, Ma. Ada yang 1990 sampai 2014. Ada yang 1950 sampai 2014. Tapi apapun itu, hidup kita hanya sebesar garis ini, Ma. Garis kehidupan. Intinya bukan seberapa lama kita hidup di dunia, Ma. Tapi seberapa banyak yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia, Ma. Dan Cucu tidak pernah nyesel. Cucu sudah lakukan yang terbaik. Saya tahu detik itu waktu anak saya tidak banyak. Cucu meninggal di tangan saya, Cucu meninggal di pelukan saya. Dia bilang, "Ma, itu Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus. Mama yang setia ya. Mama yang setia ikut Tuhan Yesus." Itu kata terakhir buat saya. Jo, Mama bangga punya anak kayak Jojo. Mungkin Tuhan ambil Jonathan supaya Mama teringat akan surga selalu. Mama mau ketemu Jonathan di surga. Mama mau hidup setia. Mama mau hidup setia. Mama mau cinta Yesus sampai akhir karena Mama mau ketemu Jonathan di surga. Tunggu Mama di surga ya, Nak. Mama sayang sama Jonathan. Selamat jalan, Nak. Selamat jalan. Dengan ini, kita akan mengantarkan peti jenazah ini ke tempat
perhentian terakhir. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang dimeteraikan dalam nama Yesus. Amin. Mama akan selalu mengingat janjimu, Jo. Waktu saat-saat terakhir, kamu menyampaikan Mama bahwa Mama harus setia pada Tuhan. Itu Mama pegang janjimu, Jo. I love you, Jo. Mama percaya engkau sudah berdampingan dengan Tuhan Yesus. Mama bangga punya anak kamu, Jo. Saya masih ingat ketika bertemu dengan Jojo di HCOS, saya melihat Alkitab di ranjangnya dan juga buku Before 30. Dengan nafas terengah-engah, dengan oksigen menutupi mulutnya, dia berkata dia rindu mengikuti Surabaya for Jesus, yang mana dia tidak jadi ikut karena dia lihat langsung dari sorga. Bapak Ibu Saudara, yang satu cerita fiktif, Alyong tadi dengan kejadian di Malang. Yang satu kejadian nyata, nomor induk jemaatnya ada di atas sana. Bapak Ibu, Anda di sisi mana? Hidup Anda seperti apa hari ini? Buat pilihan. Belum ada kata terlambat sebelum Tuhan memutuskan nyawa di dalam tubuh Anda itu. Mari kita sama-sama berdoa. Di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, kita merayakan sorga. Dan bagaimana orang-orang yang hidup untuk kerajaan Allah, mereka punya kesaksian yang luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sampaikan firman-Mu, sabda-Mu, agar Tuhan setiap kami dibuat mengerti untuk apa hidup di dunia ini. Baik kami yang ada di sini maupun yang live streaming di mana-mana, kami berdoa Allah berbicara, Roh Kudus beracara. Ya Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana. Supaya kami tidak hidup ini menjadi sia-sia, tetapi mengumpulkan piala pahala harta di sorga. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu home run sampai ke hati kami masing-masing. Biar yang belum diselamatkan hari ini membuat pengakuan di dalam Tuhan, dalam Yesus Tuhan. Biar mereka yang sudah diselamatkan, mereka tidak hidup, kami tidak hidup bagi diri kami sendiri. Tapi masih banyak jiwa-jiwa yang perlu untuk mengenal Tuhan. Ya Tuhan, beritahu kepada kami apa yang menjadi peran kami dan beri kami hati dan roh yang taat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan amin.